Hari ini hari Rabu tanggal 25 September 2024. Kebetulan hari ini juga adalah hari Uposatha. Jadi nanti sore akan ada chanting sore, mendengarkan dhamma, lalu praktek duduk cita bawana ya, bersama, karena sudah menjadi kebiasaan yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada setiap hari Uposatha, baik Uposatha bulan terang, bulan gelap maupun bulan setengah. Jadi dapat disimpulkan ada 4 hari di dalam satu bulan. Ya, umumnya bisa 4 sampai 5 hari untuk adanya hari mengembangkan praktek ya, dari membacakan parita bersama-sama serta duduk meditasi seperti yang pernah ditampilkan atau ditayangkan minggu lalu, khususnya di halaman Facebook Sanghamita Arama. Itu sekedar untuk memperlihatkan kira-kira suasana di negara Buddhis dalam melewati hari Dhammasawana itu secara bagaimana. Di situ juga mungkin bagi sebagian orang ya dapat mengambil berbagai pelajaran, termasuk dari intensitas waktu, dari cara berpakaian, tindak tanduk, tingkah laku, suasana kesunyiannya, kekusyukannya, itu bisa dilihat dari sana, bisa diambil sebagai salah satu contoh ya, untuk jadikan gambaran. Walaupun mungkin tentunya tidak akan 100% itu dikatakan bagus semua, namun setidaknya ada hal-hal tertentu yang dapat kita jadikan pelajaran untuk dipilah lagi dan dijadikan pemahaman untuk ya katakanlah sebagai teladan. Jadi di sini ingin bercerita sedikit mengenai salah satu hal yang mana ada pentingnya, nah, di mana tersenyum itu terkadang memang tersenyum itu boleh dikatakan hal yang mudah sekali bagi sebagian orang. Cukup dengan ya sedikit membuka mulut, nah, entah sampai memperlihatkan gigi ataupun tidak, ya sudah ada gerakan di bibir, itu sudah bentuk tersenyum. Namun yang ingin disampaikan di sini konteksnya adalah bagaimana senyuman itu dapat begitu berharganya. Ya, jadi akan saya kisahkan salah satu cerita kisah nyata yang pernah terjadi di dunia ini. Nah, kisah ini mungkin akan saya angkat dari salah satu kisah seorang penulis buku yang cukup terkemuka di dunia ini. Judul bukunya itu adalah judul buku yang ditulisnya The Little Prince. Mungkin bagi sebagian bisa di searching buku The Little Prince, penulisnya siapa. Jadi penulisnya ini adalah Antoine Saint-Exupéry. Tolong dikoreksi kalau pengejaannya salah atau pelafalan pembacaan nama tersebut salah, karena ini nama dari Prancis, agak sedikit sulit. Jadi Antoine Saint-Exupéry ini adalah seorang tentara angkatan udara. Seorang tentara angkatan udara tentu umumnya adalah seorang pilot yang menerbangkan pesawat jet tempur.
Dan dia ini adalah personil dalam peperangan, ya, perang dunia kedua melawan Nazi ya, Jerman. Jadi sampai pada satu ketika, ya, Antoine Saint-Exupéry ini tertangkap dan menjadi tawanan perang Nazi. Di sini kita mungkin bisa bayangkan betapa menderitanya untuk harus menjadi tawanan perang. Bahkan mungkin bagi sebagian orang, gugur di medan peperangan akan jauh lebih baik dibandingkan harus menjadi tawanan perang. Karena mungkin akan mendapatkan perlakuan yang benar-benar tidak baik dan mungkin tidak begitu berperi kemanusiaan. Jadi sampai pada satu ketika di mana Antoine Saint-Exupéry ini sudah dilucuti semuanya, hanya yang tersisa di dalam kantung celananya itu bungkus rokok. Di sini tangannya juga sudah mulai gemetar, ingin merokok. Lalu periksa di dalam bungkus rokok itu ternyata masih tersisa satu batang. Kemudian diangkatlah dengan tangan yang gemetar satu batang rokok itu. Namun kini yang kurang adalah dia tidak memiliki korek api. Lihat keliling, kira-kira siapa yang dapat memberikan korek api. Lihat keluar gitu. Melihat salah satu orang petugas yang bertugas untuk menjaga para tawanan. Dia pun berusaha untuk menatap petugas itu, namun petugas tersebut tidak sama sekali menatap ke arahnya. Dia tidak mengerti. Akhirnya ya, secara naluri ya, jika kita ingin memanggil seseorang ya, dengan memberikan tatapan mata namun orang tersebut tidak meresponnya, maka yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan suara memanggilnya. Dan yang dilakukan oleh Antoine Saint-Exupéry, mulai memanggil petugas itu dan memberikan kode korek api. Petugas ini pun melihat demikian langsung mendatanginya. Lalu Exupéry ini tersenyum. Begitu tersenyum, petugas ini kemudian memberikan korek api itu, dinyalakan sampai merokok, tersenyum sana. Mereka berdua saling tersenyum. Lalu mulai dari saling tersenyum ini mulailah saling ada perbincangan, berbincang, kemudian bertanya. Nah, petugas ini bertanya, apakah kamu memiliki keluarga? Antoine Saint-Exupéry langsung mengatakan, ya, saya memiliki seorang istri dan seorang anak. Lalu berusaha untuk mencari dompetnya, tunjukkan nih foto keluarga saya. Lalu petugas itu pun berbagi, memperlihatkan juga foto keluarganya. Mereka setelah itu saling bercerita, lalu saling menangis bersama. Kemudian setelahnya, inilah keajaiban itu terjadi. Di mana petugas tersebut membukakan pintu dan membiarkan Antoine Saint-Exupéry pergi secara diam-diam tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya. Dan ini dapat dikatakan keajaiban dari tersenyum ini. Bagaimana dapat menggugah jiwa atau sifat dasar peri kemanusiaan yang dimiliki setiap orang, bahwa sesungguhnya setiap orang
adalah sama-sama manusia yang sama-sama juga memiliki apa yang membuatnya bahagia, memiliki apa yang menunggunya di rumah. Di sanalah. Jadi ini sekadar untuk berbagi. Mungkin kisah ini ya tidaklah begitu dapat untuk di apa di, dicontoh dalam kasus yang sama, karena mungkin bisa saja lain cerita. Tapi sudah ini memberikan kita gambaran bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini kita sebagai manusia sama-sama memiliki hati, sama-sama seorang manusia yang boleh bilang ya memiliki jiwa perikemanusiaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini yang ingin dititipkan pesan untuk hari ini. Maksudnya itu adalah bagaimanapun kita itu dibentuk untuk mengenal akan perbedaan atau pengelompokan dari bangsa-bangsa, etnis-etnis, negara, sebagai warga negara mana, ataupun umat agama mana. Namun pada dasarnya kita harus mengetahui bahwa di antara sesama manusia lainnya kita memiliki satu kesamaan yang mutlak. Kita sebagai sama-sama manusia yang memiliki nurani. Nah disinilah sekadar pesan mungkin. Jadi sekalipun kita mungkin mempelajari ilmu pengetahuan setinggi apapun, tetaplah harus dapat untuk menghargai. Karena sesungguhnya seseorang itu dikatakan pandai, dikatakan bijak, bukanlah dari apa yang ada di dalam isi kepalanya atau dari pengetahuan yang dimilikinya, namun lebih kepada dari mana dirinya itu mengetahui akan apa yang diketahuinya dan apa yang tidak diketahuinya, dan dia dapat menerima semua itu sehingga menjadikan sifat yang boleh dikatakan dapat selaras dengan bagaimana cara alam ini bekerja. Jadi setidaknya ini sekedar untuk gambaran lah, karena dalam Buddha sasana kita juga mengajarkan asas yang demikian. Dimana kalau misalnya kita berbicara soal dasar-dasar dari yang Sang Buddha ajarkan, juga arahnya ke sana. Mulai dari janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Mulai dari katakanlah meta. Apa sih pengertian dari meta itu? Cinta kasih yang universal, cinta kasih yang tidak bersyarat kepada siapapun, bahkan di luar daripada manusia sekalipun, kepada binatang, makhluk-makhluk lain yang tidak tampak sekalipun. Jadi sini tidak ada penggolongan apakah harus sama-sama menganut agama yang sama, apakah harus sama-sama memiliki pandangan serta visi misi arah tujuan yang sama. Itu tidaklah demikian. Kalau demikian justru tidaklah dapat dikatakan sebagai meta atau cinta kasih yang universal. Lalu karuna, welas asih. Jadi jika dikatakan bagaimanapun konteksnya, kan banyak sekali yang dapat kita arahkan poin-poinnya ke poin-poin dhamma. Studi kasus tertentu juga dapat dipakai lalu untuk dibandingkan, dan ini yang bisa membuat diri kita semakin lebih bijaksana lagi, lebih berpandangan yang semakin luas dan semakin memahami akan sebenarnya kehidupan ini ada untuk apa,
dan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama di dalam kehidupan ini. Dan untuk saat ini, mungkin beberapa di antara kita, atau bahkan saya sendiri pun, masih belum menemukan apa yang menjadi tujuan hidup sesungguhnya. Karena masih sampai saat ini pun masih mencari, masih berusaha untuk terus belajar. Jadi ini sekedar kita berbagi untuk dititipkan bersama, untuk dipikirkan lagi sebenarnya hidup kita di dunia ini untuk mencari apa, dan tujuan sesungguhnya dari kehidupan ini adalah untuk apa. Mungkin inilah yang merupakan alasan mengapa kita masih dapat hidup hingga saat ini, dan mengapa kita masih harus terus belajar hingga saat ini, karena untuk menemukan itu. Dan untuk penutupan, semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua. Semoga kita semakin lebih tertarik lagi untuk mempelajari berbagai hal, terutama hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang mengembangkan tingkat moralitas, serta lebih meningkatkan lagi kedamaian batin di dalam diri. Dengan inilah bagaimana kiranya apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan ini dapat semakin lebih dekat untuk ditemukan. Nah, selanjutnya mungkin sudah selesai, ya silakan bagi para Buddha Mamaka mana yang kiranya merupakan poin untuk dapat diambil sebagai pelajaran, juga dapat mengambilnya. Bagi poin-poin mana yang tidak begitu dirasa bermanfaat, juga diabaikan saja. Nah, semoga kita semua semakin maju di dalam Buddha Dhamma.